yang sukses, tentunya terdapat seorang kapten yang sukses pula. Bagaimana profil dan sepak terjang pemimpin perusahaan bisnis atau non-bisnis tersebut sebagai pembuat keputusan? Kita akan cari tahu dalam program The Captain. Selamat pagi pendengar Star FM, saya Anton Wahyu. Kita bertemu lagi dalam acara spesial The Captain. Selama 1 jam ke depan saya akan ngobrol banyak dengan bintang tamu saya. Dan di depan saya telah hadir tamu istimewa, tamu spesial. Beliau memiliki pengalaman yang segudang di bidang industri jasa keuangan. Dan para pendengar Star FM, kalau kalian semua mendengar tentang pinjaman online ataupun investasi baik legal maupun yang ilegal, nah tamu saya ini sangat menguasai, dan tentu saja para pendengar Star FM bisa mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang berbagai macam jenis investasi, pinjaman online maupun yang legal maupun yang ilegal. Dia adalah Ibu Wiwit Puspasari yang saat ini menjabat sebagai Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua 1 Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Ibu Wiwit. Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi pendengar Star FM. Alhamdulillah pagi ini bisa pertama kali ya saya bertemu dan menyapa pendengar Star FM di Yogyakarta. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya, karena ini acaranya The Captain, saya panggil Cap Wiwit ya. Alhamdulillah ini dapat jabatan baru ini ya, tanpa upaya yang ini tiba-tiba jadi Cap ya, Pak Anton. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang di Star FM, dan kita akan banyak ngobrol tentang mengetahui bagaimana investasi yang aman, kemudian masyarakat tidak terjebak pada investasi abal-abal, investasi bodong atau pinjaman online ilegal. Dan para pendengar Star FM yang ingin berinteraksi, yang ingin bergabung, tahu lebih banyak tentang investasi, baik yang legal maupun yang ilegal, juga tentang pinjaman online legal maupun ilegal, bisa berinteraksi dengan mengirimkan WhatsApp ke 081-862-1013 atau silahkan dipantau Instagram Star FM di @starjogjafm. Kapten Wiwit. Ya, kayaknya banyak pendengar yang sudah bertanya-tanya nih ketika kita posting poster itu, sudah banyak yang sedikit mengajukan pertanyaan. Tapi kita mulai dengan bincang-bincang. Nah, kita mengenal satuan tugas atau Satgas Waspada Investasi yang di dalamnya ada OJK. Selain OJK, apakah ada instansi lain yang terkait dengan untuk mewaspadai investasi ilegal nih? Monggo, Kak. Ya, baik, terima kasih Mas Anton. Pendengar Star FM di Yogyakarta, memang belakangan ini menjadi suatu yang populer ya, manakala kita mendengar banyak kata atau frase SWI ya yang disebut-sebut. Iya. Sebenarnya SWI itu apa? Benar Pak Anton, SWI itu adalah Satuan Tugas atau Satgas Waspada Investasi. Sebenarnya sih kalau nama resminya sebagaimana tercantum di dalam nota kesepahaman, di dalam keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK, itu nama lengkapnya itu adalah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Tapi namanya terlalu panjang, susah menghafal dan tidak populer ya. Jadi bolehlah kita sebut kolnim SWI saja. Satgas Waspada Investasi. Iya. Nah, kebetulan pada saat ini SWI ini diketuai
oleh OJK, sekaligus juga sekretariatnya ada di OJK, ketuanya Pak Tongam Lumban Tobing yang juga Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, dan saya sebagai Wakil Ketua 1 ya. Sekretariatnya juga ada di OJK. Tetapi juga jangan keliru bahwa SWI ini bukan hanya saja OJK, tapi bersama dengan 12 kementerian atau lembaga lainnya. Semula memang ada 13 ya kalau kita merujuk pada dokumen nota kesepahaman, karena dulu tuh ada Kementerian Riset terus Kementerian Pendidikan yang kemudian di merger ya, sehingga yang existing adalah 12 kementerian atau lembaga. Nah, siapa saja itu di sini ya? Kita ada selain OJK, itu ada Bank Indonesia, ada PPATK, ada penegak hukum juga, kejaksaan dan kepolisian. Lalu ada Kominfo ya, Kementerian Informatika, lalu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, kemudian Kemendagri juga ada ya. Lalu Kementerian Investasi ya, karena nanti kita akan bicara instansi ya. Akan bicara ada Bapepti di situ ya kalau kita bicara masalah robot trading, aset kripto dan sebagainya. Jadi mohon dipahami bahwa SWI itu bukan OJK, tapi ada 12 kementerian dan lembaga lain yang bersinergi, berkoordinasi bersama untuk melawan investasi ilegal. Kalau latar belakangnya apa nih Bu? Kalau boleh sedikit disinggung nih. Ya. Latar belakangnya sebenarnya sih SWI ini sebenarnya sudah terbentuk lama, jauh sebelum ada OJK bahkan ya. Waktu itu masih ada Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan itu diwakili oleh Bapak Pam LK ya. Awalnya mungkin kita ingat ya, saya nggak tahu Mas Anton ingat nggak, dulu ada Kisar ya, Kisar itu ya. Terus CSI yang di Cirebon ya. Nah itu yang kita koordinasikan ya. Waktu itu ada Kemenkop juga lupa saya tidak sebut ya, Kemenkop juga ada ya. Itu kita berkumpul untuk bersinergi menghadapi fenomena yang tumbuh di masyarakat terkait dengan penawaran investasi yang ternyata itu ilegal. Nah, namun kemudian juga ada in-out ya, ada seperti BI dan PPATK tuh sempat keluar dari SWI ini, tapi kemudian masuk lagi dan justru ada beberapa tambahan member baru ya, member baru yang merasa juga punya concern yang sama ya, seperti misalnya Bapepti ini kan fenomena yang berada di bawah otoritas Bapepti juga belum lama ada ya. Akhirnya kita bentuklah SWI dengan format yang baru ya, dengan format yang baru. Itu juga ada aparat penegak hukum juga ya? Ada. Apakah memang ini juga kaitannya dengan upaya untuk penegakan hukum dan lain sebagainya? Ya, betul. Mengapa ada kepolisian dan kejaksaan juga yang komit ya bergabung di dalam SWI? Karena betul muara dari perbuatan-perbuatan melawan hukum terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau investasi ilegal ini adalah pro justisia atau penegakan hukum ya. Dan itulah yang dilakukan oleh SWI. Kami selalu menyampaikan informasi kalau di Jakarta itu melalui Bareskrim Polri, termasuk nanti ada beberapa case ya yang populer kalau kita ikuti di media sudah ditindaklanjuti, dan kejaksaan juga supaya nanti dalam proses penuntutan itu lebih smooth karena sudah mengikuti case-nya dari awal. Itulah peran aktif dari penegak hukum di dalam Satgas ini. Kalau saya sempat browsing sedikit ya tentang SWI ini, ada 2 tugas utama kalau nggak salah ya. Pertama pencegahan, kemudian ada juga penanganan. Ya, seperti apa ini Bu? Lebih jelasnya? Ya, betul. Memang tugas yang diamanatkan oleh SWI itu intinya adalah pencegahan dan penanganan. Pencegahan itu sebenarnya ya seperti yang saat ini kita lakukan, Mas Anton ya. Terima kasih ini kesempatannya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu bisa kepada akademisi, kepada praktisi ya, kepada masyarakat umum, ibu rumah tangga ya, atau profesi ya yang pendidik dan sebagainya. Kemudian juga kita memberikan rekomendasi kebijakan ya, termasuk misalnya pada saat ini sedang disusun RUU mengenai P2SK ya, ini yang
mungkin akan menjadi calon omnibus law khusus untuk sektor keuangan. Apakah SWI ini sekiranya ya, bagaimana menguatkan kelembagaan SWI? Apakah cukup dengan NK atau keputusan Dewan Komisioner OJK, ataukah mungkin ini perlu di bawah kementerian atau menteri koordinator gitu ya, atau perlu dibentuk dengan PP atau Kepres dan sebagainya. Nah, itu termasuk yang kita lakukan ya, rekomendasi kebijakan. Lalu secara rutin juga melakukan pemantauan terhadap potensi terjadinya investasi ilegal. Ya, termasuk tadi follow up beberapa laporan atau pengaduan dari masyarakat gitu. Nah, dari penanganan ini kita melakukan pemeriksaan atau klarifikasi. Jadi kita juga mengundang para entitas yang sudah diadukan oleh masyarakat. Jadi pengaduan itu selalu kita follow up ya. Kemudian kita tanya mereka apa izinnya, kegiatan usahanya seperti apa, untuk menetapkan bahwa mereka adalah merupakan investasi ilegal. Nah, kemudian kalau memang kita sudah yakin ini investasinya tanpa izin, ya kita akan hentikan kegiatannya. Dihentikan. Ya. Terus bagaimana masyarakat tahu? Kita akan mengumumkan mana-mana yang merupakan investasi ilegal ya, secara rutin baik dalam pengumuman maupun siaran pers. Kemudian supaya mereka tidak melakukan lagi, kita akan minta Kominfo, ini peran Kominfo ya di dalam SWI itu adalah memblokir situs dan aplikasi ya. Jadi ada cyber patrol juga yang mereka lakukan ya. Kalau itu diketahui ilegal, langsung diblokir situs dan aplikasinya. Nah, yang terakhir tadi bagian dari Pro Justisia adalah menyampaikan informasi kepada penegak hukum. Dalam hal ini kami berkoordinasinya dengan Bareskrim. Nah, itu memfeeding penyidik ya, apakah ini bisa ditindaklanjuti dengan penyidikan dan sebagainya. Jadi penanganan itu muaranya memang benar akan ke penegakan hukum. Sejak dibentuk Satgas ini, SWI ini, sudah ada berapa platform atau situs ataupun apa yang sudah diblokir nih, Kep? Kalau boleh tahu nih. Ya. Kalau mengenai pemblokiran itu ya, sudah banyak sih yang kita lakukan. Sementara kalau banyak banget ya. Ya, untuk kerugian itu kita cukup besar ya. Kalau investasi ilegal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang itu mencapai 16,7 triliun. Itu 16 triliun dari dana yang sudah disetor oleh masyarakat, diinvestasikan dan ternyata itu adalah ilegal. Artinya ya sangat kecil lah kemungkinan untuk kembali ya kepada para investor. Lalu di tahun 2017 ini kita sudah menghentikan ya, karena ilegal. Untuk investasi ilegal itu ada 79 entitas. 79 entitas, Lalu di 2018 tuh meningkat 106 ya untuk investasi ilegal, dan ini fenomena mulai muncul pinjol ilegal. 2018 di mana pinjol ilegal itu mulai ada. Di 2018 kami sudah langsung menghentikan lebih dari 404 pinjol ilegal yang kita hentikan. Kemudian di 2019 ini untuk investasi ilegal tuh ada 442. Lalu pinjol ilegal ini fantastis menjadi 1.493. 493. Dalam satu tahun itu terdapat penambahan yang cukup signifikan nih pinjol-pinjol ilegal ini ya. Terus di 2020 kita tahu itu mulai awal pandemi ya, agak sedikit menurun untuk investasi ilegal 347 dari sebelumnya 400 lebih. Tapi pinjol ilegal masih lebih dari 1.000. Ya, ada 1.026, dan tambah lagi fenomena baru di awal pandemi itu gadai ilegal. Gadai ilegal ya, juga. Ada 75 yang kita hentikan ya. Nah, kemudian di tahun 21 ini nampaknya dia mulai menghebat ya pandemi itu ya, dengan versi baru Delta itu, sehingga untuk investasi ilegal memang turun tajam, nggak sampai 198 kita hentikan. Mungkin juga dana orang terbatas ya waktu itu ya di puncaknya pandemi. Tapi pinjol masih di atas ribuan. Kemudian gadai ilegal juga masih sekitar 81 ya.
Itu pinjol menurun sedikit di 21 ya, udah di bawah 1.000. Ini kenapa? Kita ingat kan sampai dengan Pak Jokowi concern terkait dengan pinjol ilegal. Betul. Itulah kenapa sekarang SBI termasuk juga menangani masalah pinjol ilegal. Kan namanya sebenarnya waspada investasi loh, ada pinjolnya. Ini adalah amanat yang baru diterima karena adanya fenomena pinjol ilegal. Nah, yang terakhir tahun 22 ini ya, belum selesai, baru semester 1 itu memang ada penurunan saat ini yang sudah diumumkan sebagai ilegal itu 48, tapi pinjolnya ada 255 dan sedikit gadai, ada 5 gadai ilegal. Itu sih Mas Anton perkembangan ya dari 2017 sampai dengan saat ini. Ternyata sudah banyak sekali ya yang sudah di stop ya. Ya, jadi ada investasi ilegal, gade ilegal, pinjol ilegal. Oke, pendengar Star FM, tentu saja masih banyak sekali cerita yang akan disampaikan oleh Kapten Wiwit. Menarik tadi, sudah agak hangat nih berapa triliun kerugian masyarakat akibat pinjol ilegal dan investasi ilegal. Tetap stay tune di Star FM. Saya akan Selamat pagi pendengar Star FM, masih bersama saya Anton Wahyu dalam Bincang The Kapten bersama Kapten Wiwit. Bagi pendengar Star FM yang ingin tahu tentang investasi ilegal maupun pinjol ilegal dan berbagai macam investasi yang kaitannya dengan ataupun gadai ya, bisa berinteraksi ke 0818621013 atau pantau ke Instagram harian Star Jogja FM. Cap Wiwit, kita lanjutkan ya bincang-bincang kita kali ini. Tadi sudah disebutkan bahwa kurang lebih dana belasan triliun ya masyarakat kerugian akibat investasi ilegal atau pinjol ilegal ini, dan sudah ada mungkin ratusan bahkan ribuan platform ataupun situs yang diblokir ya. Nah, saya pengen tahu nih, mengapa sih pinjol ilegal atau investasi ilegal masih marak, dan kemudian modus-modusnya yang digunakan apa saja? Ya, baik Mas Anton, kenapa ya sudah banyak korban tapi kok masih marak saja penawaran dan masih banyak yang tertarik ya. Jadi kita harus melihat dari dua aspek nih. Yang pertama ya, pendengar Star FM Jogja, dari aspek pelaku. Nah, di era digitalisasi ini memang memberikan dampak kemudahan membuat aplikasi, web, dan penawaran melalui medsos. Lalu juga banyak ya server-server yang bisa diletakkan di luar negeri. Ini tentu memudahkan pelaku dan juga justru menyulitkan bagi aparat penegak hukum manakala akan memproses tindak lanjut dari penawaran investasi ilegal ini. Ya kan, masih ya bukan berarti sulit atau tidak bisa, tapi kan tidak semudah ya kalau server luar gitu, harus ada koordinasi Interpol dan sebagainya lah ya. Untuk pelaku juga mungkin dari luar negeri harus ada red notice dan sebagainya. Nah, ini salah satu dampak era digitalisasi kita yang dimanfaatkan oleh para kreator ya, dalam tanda petik ya, itu yang mencoba melakukan kegiatan-kegiatan investasi ilegal. Nah, tapi jangan lupa dari aspek masyarakat sendiri juga ini yang memacu mengapa penawaran-penawaran ini masih saja menarik ya masyarakat. Karena apa? Karena kita sadar banyak masyarakat kita yang mudah tergiur oleh bunga yang tinggi, hasil yang banyak dan sebagainya. Cepat uangnya ya instan ya, instan, maunya instan, enggak kayak misalnya kayak saya tuh kerja dari staf berpuluh-puluh tahun gitu ya, ya kita telaten, kita sabar, kita jalani ya, ada sedikit kita tabung. Sekarang maunya apalagi lihat toko-toko pabrik itu ya, crazy rich itu yang ternyata ya kan seperti Indra Kents segala macam. Sekarang baju yang mewah diganti baju orange ya kan. Lalu juga ini yang kita lakukan termasuk pada pagi hari ini ya, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Karena apa? Karena memang banyak masyarakat kita yang belum paham tentang investasi yang aman. Ya, mungkin punya duit banyak. Sekarang kan kita pelaku-pelaku bisnis kuliner ya kan, mungkin cepat booming ya, cepat kaya, terus pengen menginvestasikan dananya, tapi mungkin dia punya dana, punya uang, tapi apakah cukup literasinya terhadap kegiatan investasi ini? Nah, mungkin itu yang memacu dan tantangan kita semua mengapa penawaran investasi ilegal ini tetap marak dan dilakukan secara masif.
Ya, kita sedang sosialisasi, ternyata di sebelah ruang hotel itu ada yang sedang promo mengenai investasi ilegal ini ya. Nah, masyarakat sekarang ya, tadi kan belum paham investasi. Oke, sekarang kita berikan ya ciri-ciri investasi ilegal ini apa supaya tahu. Ini penting ini. Ciri-cirinya apa nih, Cap? Ya, karena sebenarnya ini bisa lah ya kita pindai ya. Yang pertama itu biasanya pasti menjanjikan keuntungan tidak wajar. Nah, ini yang buat masyarakat tertarik kan. Wah, ini langsung nih nggak pakai lama gitu ya. Kita bisa dapat langsung 20%-nya sebulan gitu ya. Lalu di samping keuntungan itu ada bonus, member get member loh. Ya, ada komisi. Ini kalau member get member itu pasti nggak benar. Ya kan. Nah, kemudian akhirnya ini yang biasanya korban itu bukan cuma seorang diri, tapi bisa satu keluarga besar, bukan cuma 10-20 juta kan, bahkan di total itu dia bisa ratusan juta itu. Miliaran karena ya juga itu tadi kan yang misalnya si paman ikut saya sama ponakannya kan, ini situ gampang ikut, dia juga dapat fee gitu ya, lalu ngajak ke ponakannya. Padahal sebenarnya kalau memang bisnis itu menguntungkan, kenapa sih tidak dijalanin sendiri oleh pelaku? Kenapa sih harus dia tawar-tawarkan, orang harus setor dana? Ajak-ajak ya, Bu ya. Iya, gitu ya. Terus pinternya lagi biasanya yang digunakan ini adalah tadi ya, para tokoh publik, tokoh masyarakat. Iya, bahkan artis segala macam, ada pakai endorse segala macam kan. Nah, itu ya. Ini ada bahaya ini kalau kita sempat terima endorse, ada transaksi keuangan yang sempat masuk ke rekening dan ternyata ketika di proses hukum itu dijungtokan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, ini bahaya. Makanya juga banyak yang ketakutan, akhirnya si para endorser itu juga mengembalikan dananya kan, ada yang udah dikasih 1M gitu ya, dibalikin. Terus biasanya woro-woronya tuh nggak ada risiko, free risk ya. Ini yang harus dipahami oleh para investor. Mau investasi di mana dengan model apapun itu selalu ada risiko ya, karena risiko itu inherent dalam suatu produk. Tapi harus kita mitigasi ya kan, apalagi ada paradigma ya high risk high return. High return, high risk ya. Kalau memang returnnya itu tinggi, pasti risikonya juga tinggi ya. Nggak mau yang ada risiko, deposito, ada penjaminan. Mau banknya sudah ditutup, itu duitnya dibalikin. Tapi kan bunganya sedikit ya. Nah, kita mau yang tinggi, saham. Oke, boleh saham, nggak ada masalah. Tapi harus sadar, saham itu volatile, naik turun, fluktuasi. Kita harus pahami seperti apa kita memainkan saham supaya kita memperoleh hasil yang optimal. Nah, kemudian itu tadi biasanya legalitasnya tidak jelas. Nah, ini legalitas. Bagaimana kita mengecek legalitas gitu ya? Kan kita nggak tahu, orang awam, apakah itu sudah izin OJK, izin Bapepti, izin PI dan sebagainya. Nah, biasanya setiap instansi pasti ada website ya. Jadi cari daftarnya, dan daftar yang dipublikasi biasanya daftar yang legal. Jadi jangan cari yang ilegal, memang tidak ada. Jadi kita carinya yang legal. Terus yang kita cari itu apakah dia termasuk di dalam daftar legal. Kalau dia tidak, berarti dia ilegal gitu ya. Kenapa? Karena khawatir kita sudah mengumumkan yang ilegal, tapi mungkin di luar kan masih ada lagi ya, karena ini kan dalam proses selalu diupdate, juga ada pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk. Jadi lebih amannya cek dulu tuh di daftar yang legal. Kalau tidak ada, ya dia berarti tidak berizin ya. Tambah lagi, coba barangkali dia bahkan sudah masuk di daftar yang ilegal. Kalau dia sudah masuk di daftar ilegal, sebenarnya dia sudah kita hentikan, sudah kita blokir. Tetapi nggak menutup kemungkinan ya, secara individu dia masih saja ditawar-tawarkan. Kalau orangnya nggak tahu dan sebagainya, dia masih terbujuk. Jadi itu Mas Anton. Jadi itu ya kan. Sangat penting untuk mengetahui bahwa itu harus legal dan logis ya. 2L ya. Ya betul. Nih kepada calon investor ya, ini prinsip yang harus dipegang itu benar Mas Anton ya, 2L ya. Apa itu 2L? Yang pertama legalnya dulu tadi. Cek dulu izinnya ya. Tadi cara ngeceknya ya, kita coba telusuri di daftar website yang legal atau dia masuk di yang ilegal. Kemudian legal itu juga jangan rancu ya. Mungkin KSP-nya memang berizin ya, atau memang dia punya izin untuk menjual
menjual produk investasi, tapi apakah model investasi yang ditawarkan termasuk bagian dari izin itu? Ya, kadang-kadang dia tidak punya izin untuk produk yang baru ya. Nah, itu yang juga harus dicermati. Jadi izin itu baik izin lembaganya maupun izin kegiatan usahanya. Ada dua ya yang harus dicermati. Nah, L yang kedua ini adalah logis. Logis nggak sih dia bisa menawarkan misalnya sebulan 10% atau bahkan ada yang harian 2% ya. Itu. Bagaimana skema bisnisnya orang bisa menjanjikan keuntungan sebesar itu? Kita tahu apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya, mau berusaha apapun agak susah ya, kecuali kalau kita bikin es teh tapi jualnya di resto mahal kan itu bisa 10 kali lipatnya ya dari modal ya. Nah, ini yang harus kita cermati, jangan misalnya ada ya, misalnya, oh ini lagi musim pandemi, banyak loh yang pada butuh alat-alat kesehatan. Ayo investasi, kita jualan alat kesehatan. Harus dicermati, siapa sih yang mau beli gitu ya. Terus ini perusahaan apa? Emang dia punya izin untuk pengadaan atau penjualan alat kesehatan dan sebagainya. Jadi kita harus melihat dari dua aspek itu kalau ada penawaran investasi. Oke. Cap, apa sih langkah-langkah yang dikerjakan oleh OJK dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya investasi secara ilegal ini? Ya, sebenarnya OJK ini dalam kapasitas SWI ya, Mas Anton ya. Jadi bukan OJK Ansih ya, karena kebetulan OJK sebagai ketua sekaligus sekretariat SWI ya, yang sudah dilakukan edukasi tadi banyak ya. Bahkan nanti siang ini insya Allah kami juga akan menyampaikan sosialisasi dan edukasi kepada Civitas Akademika di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini ada acara gitu ya? Ada acara Gastu Jogja nih yang diinisiasi memang oleh OJK ya. Di OJK itu ada satuan kerja yang melakukan pengaturan, perizinan dan pengawasan terkait dengan fintech ya, karena ini hubungannya dengan P2P lending, kalau pinjol itu selalu ilegal. Kita sebut pinjol itu ilegal. Tetapi sebenarnya ada format bisnis yang seperti pinjol tapi yang legal ya, namanya adalah fintech P2P lending. Oke. Gitu. Jadi tidak semuanya ilegal ya. Tapi ada yang diakui oleh OJK. Nanti kita akan bahas juga, boleh juga pinjol ini kita sosialisasikan ya. Oke. Cap, ini tadi sudah disebutkan ya. Bagaimana sih jika ada masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan investasi ilegal ini kemana nih? Mungkin di sekitar kita juga ada yang menemui persoalan ini, tapi belum tahu sebaiknya mengadunya kemana. Nah ini. Ya, oke, baik. Sebenarnya ini sudah cukup proaktif ini masyarakat Jogja ya, yang menyampaikan beberapa pengaduan melalui SWI daerah Yogyakarta yang dalam hal ini diketuai oleh OJK Yogyakarta. Jadi kami juga memperoleh surat dari KOJK Jogja yang meneruskan pengaduan masyarakat terhadap adanya praktek-praktek baik itu investasi ilegal maupun pinjaman ilegal. Nah, itu diteruskan kepada SWI pusat. Atau masyarakat itu bisa langsung mengadukan. Ada kontak OJK 157 gampang ya, nomornya kontak OJK 157, atau WA-nya juga gampang 081 157 157 157. Pokoknya nomor keramat nih ya, 157 nomor keramat ya. 081 157 157 157 atau kontak OJK 157 saja cukup ya. Lalu juga bisa ke FAQ, bisa ke, silakan kalau mau main ke tempat OJK ya, ada di Komplek Perkantoran Bank Indonesia di lantai 24. Kemudian juga bisa ke email ya, ada konsumen@ojk.go.id. Bisa nggak ke OJK perwakilan di daerah? Bisa bahkan yang lewat surat diteruskan juga. Jadi, ya dari Jogja. Para pendengar Star FM bisa, kalau ada apa terkait dengan investasi ilegal, bisa melaporkan ke OJK perwakilan ya. Kalau di Jogja ada di Jalan Jenderal Sudirman, gedung sebelah timur Tugu Yogyakarta, gitu ya, Cap, ya. Yang gedungnya baru. Oke, pendengar Star FM, tentu saja masih banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh Kapten Wiwit. Tetap stay tune di Star FM. Saya akan kembali setelah berikut ini. Selamat pagi pendengar Star FM, masih bersama saya Anton Wahyu dalam bincang The Kapten bersama Kapten Wiwit.
Pendengar Star FM, tadi banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Kapten Wiwit. Bagaimana sih kita mengenali ciri-ciri pinjol ilegal ataupun investasi ilegal, dan juga sudah disinggung 2L, logis dan legal. Saya kira ini cukup penting diketahui oleh masyarakat pendengar Star FM sebelum memutuskan berinvestasi ataupun menggunakan pinjaman online. Kep Wiwit, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp Star FM ataupun Instagram Star FM nih. Kayaknya kita perlu menjawab satu persatu, tapi mungkin karena waktu terbatas mungkin tidak kita bacakan semuanya pertanyaannya. Kep, selamat pagi nih. Dari Ratri yang pertanyaannya disampaikan melalui WhatsApp ke Star FM. Dewi Ratri, pertanyaan seperti ini, Kep. Saya mau tanya nih, kalau toko kripto bagaimana, legal atau tidak? Terima kasih nih, Kep. Ya, monggo, Kep. Ya, baik, ini memang belakangan sangat populer ya, aset kripto. Apa itu aset kripto ya? Jadi memang sebenarnya ya, jual beli atau perdagangan aset kripto itu memang dapat dilakukan di Indonesia. Ya, prinsipnya itu dapat dilakukan ya. Jadi silahkan jual atau beli. Nah, tapi ya transaksi aset kripto dan fasilitasi transaksinya itu harus dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto. Ya, jadi hanya boleh oleh pedagang fisik aset kripto. Apakah semua orang bisa menyatakan dirinya sebagai pedagang aset kripto? Ini harus ada izinnya. Siapakah yang menerbitkan izin? Nah, jangan salah ya. Kalau untuk aset kripto, karena ini terkait dengan perdagangan, maka ini merupakan kewenangan dari Bapepti izinnya ya, yang merupakan badan di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi juga harus hati-hati juga ya. Jadi harus yang berizin. Ya. Aset kriptonya termasuk daftar yang boleh diperdagangkan, pedagangnya adalah yang sudah diberikan izin oleh Bapepti. Jadi harus dua nih yang kita cek ya, produknya dan juga pelakunya, subjeknya ya. Nah, yang harus disadari, kita kan agak rancu nih kadang-kadang kripto aset atau cryptocurrency ya. Cryptocurrency itu bukan alat pembayaran yang sah. Jadi itu memang yang nanti kan bisa buat beli ini deh, atau bahkan marak nih belakangan ya, mas kawin, mintanya mas kawin pakai cryptocurrency ya. Kalau itu boleh saja mau disimpan ya, syukur-syukur nanti bisa diwariskan, harganya sudah naik ya. Tapi Bank Indonesia juga sudah menegaskan ini bukanlah merupakan pengganti dari alat pembayaran yang sah. Itu harus disadari ya. Lalu sebenarnya juga ada larangan untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency ya. Jadi cryptocurrency ini ya. Nah, kemudian OJK juga sudah memperketat ini, meskipun boleh ya, Nah, OJK apa? OJK terkait dengan kewenangannya saja. OJK itu kan berwenang mengatur, mengawasi, memberikan izin terhadap industri jasa keuangan. Oleh karena itu, yang kita berikan larangan itu kepada industri jasa keuangan. Apa larangannya? Larangannya adalah kamu jangan ikut jual. Ya, nggak boleh ya. Kamu jangan ikut beli untuk industri itu sendiri ya. Karena apa? Karena ini volatilnya tinggi, risikonya tinggi ya. Padahal industri jasa keuangan kan juga mengelola dana masyarakat. Dia harus cari produk yang safe dong. Ya, tapi kalau sebatas misalnya orang mau beli, memang dia harus bayar transfernya lewat bank, sok mangga ya. Itu kan transaksi individu ya, tapi tidak ada keterlibatan bank sebagai agen dan sebagainya. Nah, ini jangan lupa ya, bahwa yang mengatur dan mengawasi adalah untuk perdagangan berjangka komoditi ini ada di Bapepti. Jadi tolong dilihat website ya, daftar pedagang yang sudah memberikan izin dan sekaligus produk-produknya yang ada di Bapepti. Kuncinya harus recheck dulu ya. Ya, itu tadi juga 2L tetap ya. Legalnya cek ke Bapepti, logisnya kita akan menilai ya, karena misalnya dulu kan pernah tuh ada yang token juga token yang bahkan diterbitkan oleh keluarga artis yang terkenal ya. Waktu itu banyak para fansnya, bahkan ibu-ibu rumah tangga menyisihkan uang belanjanya untuk bisa membeli ini, dan sekarang harganya adalah tinggal 10%-nya hanya dengan hitungan bulan ya. Oke, Kep. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Ini banyak sekali nih. Dari Lina Mulia 00 nih. Kurang lebih pertanyaan seperti ini, Kep. Akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus pinjaman online ya. Salah satu tujuan pinjaman online adalah untuk hal-hal yang tidak produktif.
bagaimana cara kita sebagai anak muda menyikapi hal ini agar bisa lebih cerdas dalam melakukan pinjaman online termasuk robot trading? Ya, ini ada dua ya, berarti pinjaman online dan robot trading adalah investasi ilegal. Oke, kita singgung sedikit ya, dari tadi kita belum singgung masalah pinjol ilegal ya. Kita bilang ya bahwa yang pinjol pasti dia ilegal, karena ada yang legal loh, yang bisnisnya seperti pinjol tapi kita menyebutnya sebagai fintech P2P lending yang kita diatur ada POJK-nya ya, oleh OJK diberikan izin, diatur, diawasi, dibina ya. Jadi mereka juga tidak main-main, karena kalau mereka melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, itu yang legal, sehingga silahkan bertransaksi dengan yang legal, karena sebenarnya kita melakukan pinjaman melalui fintech itu juga bukan barang yang haram ya. Yang legalnya yang ilegalnya yang jangan. Tapi kalau yang legal silahkan. Kenapa kita memberikan alternatif pembiayaan melalui fintech P2P lending? Karena kita sadar ada kebutuhan masyarakat yang sampai dengan saat ini itu belum bisa mengakses atau belum bisa dilayani oleh industri jasa keuangan yang sudah ada. Misalnya ya, saya kan nggak bisa dapat kredit ke bank karena kan harus pakai jaminan. Lah saya aja masih tinggalnya ngontrak ya. Atau kalau di bank itu harus lengkap izin-izin usahanya. Padahal saya cuma catering home industry atau baru awal buka kafe coba-coba, tapi udah butuh dana ya. Kemudian kalau di bank itu kan prosesnya lama, harus disurvei, harus dianalisis dan sebagainya. Padahal saya butuhnya cepat ini karena seminggu ke depan saya ada pesanan catering, saya biasanya cuma 100 dus, ini ada 1000 dus. Nah, inilah alternatif pembiayaan yang disediakan oleh fintech P2P lending kepada masyarakat. Jadi fenomena pinjol ilegal itu sebenarnya tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan industri yang legal fintech P2P lendingnya, karena seharusnya kue pasar yang menjadi ceruk ya kegiatan usaha mereka, itu sebagian masyarakat karena tertipu mengaksesnya yang ilegal. Nah, ini kita sampaikan tips ya kepada masyarakat tadi, bahwa kalau seandainya ada kebutuhan itu sebelum meminjam itu harus memastikan dulu ya. Yang pertama itu hanya meminjam kepada fintech P2P lending yang legal. Tadi ya, jangan yang pinjol. Daftarnya ada di mana? Di situs OJK yang .go.id. Silahkan di situ cek. Lalu kalau minjam juga sesuai kebutuhan dan kemampuan ya. Mumpung minjam sekalian tambahin 100.000 buat jajan ya. Setelah 100.000-nya pinjol ilegal itu dia bisa berlipat ganda loh ya. Jadi jutaan juta ya itu ya. Jadi kita harus dewasa ya, jangan emosi, hanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Lalu juga tadi ya, nggak haram kok kita pinjam, tapi kalau bisa untuk kebutuhan yang produktif ya, atau yang emergensi ya. Tadi kan nggak masalah cari modal untuk catering ya, dia bisa menghitung kan nanti bunganya harus bayar berapa, saya jual cateringnya berapa, no problem. Itu kan bagian dari solusi keuangan. Lalu juga memahami ya apa sih itu manfaatnya, biayanya berapa, bunganya, terus jangka waktu, denda dan risikonya. Karena memang harus disadari bahwa pinjam melalui fintech P2P lending pasti dia suku bunganya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank ya, karena kan ada risiko juga yang ditanggung oleh fintech ini. Kemudian dia tapi memberikan servis layanan yang lebih simpel, lebih mudah, lebih cepat gitu ya. Jadi ya harus disadari. Nah, itu kalau sebelum pinjam. Tapi sebagian kasus ini yang menjadi concern kita, ada yang bunuh diri, ada yang membunuh anaknya dan sebagainya, yang ada bercerai karena takut tabungan suaminya udah diambil dan belum lunas-lunas juga. Tips bagaimana kalau sudah terlanjur terjerat dalam pinjol ilegal. Ya. Ini penting kayak. Ya. Jadi yang pertama, laporkan saja kepada SWI tadi ya, bisa pakai email ya, bisa pakai WA, bisa ke kontak OJK dan sebagainya. Nah, kalau sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, jangan gali lubang, tutup lubang dengan pinjol yang ilegal lagi. Ya, jangan. Ini nanti kita pernah punya daftar pengaduan, seorang ibu itu terjebak di dalam lebih dari 104 pinjol kalau nggak salah. Karena itu tadi, fenomena gali lubang, tutup lubang ya. Terus kalau sudah ada penagihan ya, yang biasanya tidak beretika kan, ada teror, ada intimidasi, ada pelecehan ya, mungkin mengakses foto-foto dan sebagainya, itu blokir saja semua nomor kontak yang pernah mengirim teror. Itu kan bisa kita blokir ya.
Lalu beritahu di seluruh kontak kita supaya itu diabaikan. Memang kadang-kadang tuh bahkan sampai ke rekan kantor dan sebagainya ya, itu tolong diabaikan saja, dan biasanya kita juga berusaha memaklumi ya. Lalu lapor ke polisi. Polisi sudah komit ya akan menerima laporan terkait dengan pinjol ilegal ini, dan kemudian foto aja laporan polisi itu. Kalau nanti menagih lagi, sampaikan, saya sudah laporkan Anda loh ke polisi, ini nomor LP-nya. Ya. Yang terakhir, jangan pernah lagi mengakses ke pinjol ilegal. Karena sering tidak sadar kan, kita suka ada SMS atau WA ya, memberikan tawaran mudah untuk menyelesaikan. Nah, itu gitu kita ya. tidak. Once kita udah masuk itu, kadang-kadang data kita sudah menyebar. Oke. Itu. Baik, Cap. Ini banyak sekali yang bertanya nih, tapi nggak mungkin kita jawab persatu. Terima kasih. Danas 74, kemudian Dido Mustika, kemudian Roro Titi Eri, dan juga dari dalam Kanugrahan Permai sudah bertanya melalui Instagram @harian @starjogja_fm. Cap, sebelum kita tutup, tak terasa sudah 1 jam nih ya. Kira-kira closing statement Cap Wiwit apa agar masyarakat jangan sampai menjadi korban pinjol ilegal atau investasi bodong lainnya? Nih Cap, silakan Cap. Ya, baik nih, terima kasih Mas Anton ya, supaya ini gampang diingat ya oleh masyarakat ya. Di ujung ini di closing statement itu saya tekankan kembali pentingnya 2L tadi ya. Jadi 2L itu legal dan logis ya. Yang pertama itu pastikan dulu bahwa lembaganya ya, atau yang menawarkan, pelakunya, subjeknya ini berizin tadi ya. Bagaimana mengakses izin, tolong ke otoritasnya. Terus tidak cukup dengan izinnya saja, karena beberapa fenomena KSP ya, mungkin KSP-nya punya izin, tetapi apakah KSP itu bisa melakukan kegiatan pinjol ya, ternyata ini oknum dan dia menjadi pinjol ilegal, atau dia menawarkan produk yang sebenarnya itu bukan produk yang sesuai dengan izin KSP, produk investasi maksudnya ya. Maka di dalamnya berarti ada oknum dari KSP yang melakukan kegiatan investasi ilegal. Nih, tolong ya untuk legalnya. Yang kedua, logis. Mari kita lepaskan ya emosional, nafsu, keinginan untuk serba instan, termasuk mengharapkan hasil investasi yang cepat dan banyak ya, Jadi kita tetap harus berpikir rasional, tadi logis ya. L kedua, logis, rasional. Apakah skema bisnis yang ditawarkan itu memang reasonable ya, reasonable dengan dia bisa memberikan, ada yang menjamin pokoknya nggak ada ruginya 10% tiap bulan fix gitu. Lah dia bisnis apa? Berarti dia bisnisnya harus labanya lebih dari 10% dong. Ada overhead dan sebagainya. Itu bisa nggak kita terapkan seperti itu. Nah, yang terakhir ya, ada 2 klasifikasi masyarakat menurut hemat saya mencermati fenomena investasi ilegal ini. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang memang tidak tahu dan tertipu ya, jadi TT, memang tidak tahu. Ini yang kita akan berikan solusi melalui edukasi dan sosialisasi seperti ini ya. Supaya apa? Supaya tidak tertipu, karena tidak tahu akhirnya dia tertipu. Nah, kelompok yang kedua ini yang TT juga, tapi ini biasanya sudah tahu tapi ada nafsu tamak ya. Karena biasanya kan orang punya duit itu, apakah itu bukan orang misalnya yang tidak well educated ya? Faktanya enggak juga. Sebagian korban itu dia terdidik dan tahu ya, tapi karena ada nafsu, siapa tahu kalau saya ini ada di posisi awal kan saya masih dapat terima bagi hasilnya ya. Karena apa? Ya memang ini dia akan memakan dana yang di bawahnya ya. Malah dulu kan ada manusia makan manusia ya, sebenarnya seperti ini ya. Jadi kadang-kadang justru SBI ini diprotes manakala kita melakukan langkah-langkah pencegahan lebih prematur. Ya kan gara-gara SBI diberhentikan sih, diblokir, jadi dia nggak bisa melakukan itu, duit saya nggak bisa balik dong. Coba kalau padahal yang untuk mengembalikan uang dia itu kalau ada yang setor lagi di bawahnya. Ya, jadi itu sebenarnya dia sudah tahu dan tamak. Bahkan masih mengklaim dirinya korban karena misalnya dulu sudah setor 100 juta padahal karena awal dia sudah sempat dapat 150 juta. Ya, 50-nya terus diambilkan dari investor yang berikutnya. Nah, ketika ditutup dia masih kadang lebih
marah, apakah dia termasuk korban? Dalam pemikiran, oh iya dong, saya korban 100 juta saya masih di dalam. Padahal duit 100 juta dia sudah dikembalikan, bagian dari keuntungan yang dijanjikan 150 juta tadi. Nah, jadi itu seperti itu. Penting 2L ini juga untuk menghindari, baik itu bagi masyarakat yang belum tahu, tidak tahu supaya tidak tertipu, maupun bagi masyarakat yang sudah tahu, tolong ya berpikir lebih reasonable lagi, karena sebenarnya itu keuntungan yang diperoleh itu berasal dari dana investor yang berikutnya. Itu saja Mas Anton yang sekiranya perlu diingat ya oleh masyarakat Jogja, pendengar Star FM yang setia, supaya tidak terjebak di dalam investasi ilegal. Baik, saya kira sudah sangat lengkap ya, Kapten Wiwit menyampaikan tentang ciri-ciri pinjol ilegal, ciri-ciri investasi ilegal. Pendengar Star FM, 2L, salah satu kunci kita agar tidak tertipu oleh pinjol ilegal ataupun investasi ilegal, menjadi kalimat terakhir dalam perbincangan The Kapten pagi ini. Terima kasih Cap Wiwit. Saya kira banyak sekali informasi, inspirasi yang disampaikan dalam bincang The Kapten pada pagi ini. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk Cap Wiwit dan juga Satgas Waspada Investasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Star FM, saya Anton Wahyu undur diri. Kita bertemu dalam bincang The Kapten yang akan datang. Terima kasih. Itu tadi The Kapten. Stories from Jogja Prominent Business People.